Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Puji syukur hanya milik Allah. Alhamdulillah. Siang kali ini Allah masih memberikan kita semua kesempatan untuk bisa bersilaturahim, untuk bisa berkumpul. Insya Allah diridhoi oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, maka dari itu kita dapat bersyukur. Salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Insya Allah sampai saat ini kita semua masih taat dan patuh terhadap ajarannya. Amin. Walaupun sudah ada, tapi kita minta waktu 15 menit cukup kayaknya untuk sosialisasi gitu ya. Baru nanti dilanjut mungkin sholat zuhur berjamaah. Yang pertama, mungkin kita perkenalan dulu aja ya. Yang pertama, kita itu datang dari Angkatan Muda Muhammadiyah Kabupaten Bandung yang diberi amanah untuk menjadi relawan COVID-19. Karena ternyata perlu teman-teman ketahui, COVID-19 itu meskipun tidak terlihat tapi masih ada. Dan Kabupaten Bandung menjadi salah satu wilayah yang memang perlu diedukasi mengenai COVID-19. Nah, sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu ya. Kita perkenalan dulu mungkin yang di depan. Kita ini dari relawan Angkatan Muda Muhammadiyah Kabupaten Bandung yang memang asalnya dari setiap ortom di Angkatan Muda Muhammadiyah Kabupaten Bandung. Jadi relawan yang ada di Angkatan Muda Muhammadiyah Kabupaten Bandung ini berasal dari NA, Pemuda, IPM, terus kemudian apalagi Tapak Suci, HW, semuanya ada, hanya mewakili gitu. Jadi nggak semua. Nah, mungkin yang pertama kita kenalan dulu aja. Yang pertama, saya di sini Nia Nur Halimah gitu ya, perwakilan. Halo. Udah kenal belum? Udah. Saya Nia Nur Halimah. Kalau harus berbicara domisili ortom, saya dari Nahdlatul Aisyah, kemudian bergabung menjadi relawan Kabupaten Bandung gitu. Selanjutnya mangga meren semuanya aja mangga dikenalkan ya. Ya atuh. Ini yang kedua, teman-teman pasti nggak tahu ya. Enggak. Ini juga salah satu relawan Muhammadiyah di Kabupaten Bandung, namanya Heru Kuswandi ya. Heru Kus. Namanya Heru Kus dari, mungkin kalau berbicara Kuswandi, kalau berbicara dari domisili ortom mungkin dari IPM gitu ya. Bergabung dari IPM, terus kemudian dari cabang Kertasari bergabung bersama relawan. Terus di pinggir kanan saya ada, tahu nggak? Tahu lah ya, sebagian mungkin yang baru belum. Di sebelah kanan saya ada Julaina asal dari Ranca Ekek, bareng sama saya, berbicara domisili ortom dari IPM juga. Terus kemudian ada Kang Aji, mangga. Nah, ya Kang Aji Surahman. Kang Aji ini mewakili Kokam gitu ya di Kabupaten Bandung, bergabung bersama relawan, domisilinya dari Kecamatan Ciparai. Terus selanjutnya ada tim dokumentasi Kang Febi aja. Febi Yusef Firdaus asal dari Kokam juga, dari Kecamatan Ciparai. Nah, kami ini hari ini bertugas gitu ya untuk bersosialisasi edukasi mengenai COVID-19 di Kecamatan Kertasari. Dan memang karena agendanya itu adalah aksi bersama sekolah, biar lebih mudah kita komunikasi bersama Kang Heru, jadi kita ambil di SMA Muda Kertasari. Nah itu. Nah mungkin tadi saya sudah sampaikan kita butuh cukup waktu 15 menit karena saya tahu teman-teman kayaknya udah bosen ya membahas COVID, bosen ngebahas pandemi, bosen harus pakai masker terus gitu ya. Pasti saya rasakan kayak gitu juga sama gitu ya, bosen.
Tapi lagi-lagi karena kita di sini diberi tugas, diberi amanah, maka harus dilaksanakan. Yang paling penting itu adalah mungkin kita jujur-jujuran aja gitu ya. Materi sudah dibagikan, teman-teman boleh baca gitu. Di sana itu ada teknik penggunaan masker, kemudian teknik cuci tangan. Lagi-lagi pasti bosan melihatnya, tapi tugas kita untuk menyampaikan itu sampaikan. Silahkan teman-teman itu boleh baca sendiri, dipahami sendiri. Nanti kalau teman-teman udah baca, udah paham, teman-teman ajak yang lain yang tidak hadir hari ini untuk kemudian mengikuti apa yang ada di brosur, gitu ya. Coba kalau nggak salah baca di teknik penggunaan masker itu masker yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Coba cek. Ada di bawah teknik penggunaan masker, di bawah ada dianjurkan dan tidak dianjurkan. Teman-teman udah pakai yang dianjurkan belum? Belum. Coba lihat, ada nggak? Ya. Mana? Penggunaan masker. Ya, di sini di paling bawah. Selain daripada harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, ini yang paling kecil ya, yang paling sederhana. Di bawah ada jenis masker yang melindungi sama masker yang tidak dianjurkan. Iya, langsung dibuka dengan rasa. Tapi lebih baik, tapi daripada nggak pakai masker, pakai aja nggak apa-apa, gitu ya. Salah satu hal mungkin ya teman-teman yang walaupun udah bosen, tapi ternyata kita nggak tahu masker yang tidak dianjurkan itu adalah scuba dan buff, gitu ya. Kenapa betul dianjurkan? Karena tipis ya. Jadi kalaupun ini kayak Kang Febi, kalaupun Kang Febi pakai di luarnya itu scuba, tapi dalamnya ada masker yang kayak gini. Masker yang ini kelihatannya tipis, ini tipis, tapi dia bisa melindungi karena dia ada 3 lapisan. 3 lapisan yang bisa melindungi debu ataupun virus yang ada di luar. Nah itu teman-teman ya, hal kecil yang pasti belum diaplikasikan gitu ya. Nah selanjutnya mungkin teman-teman bisa baca di situ. Nah nanti setelah ini, setelah sosialisasi edukasi ini, saya minta untuk kita foto bersama karena lagi-lagi ini adalah tugas, maka perlu ada laporan gitu ya ke yang di atas yang mau puasa. Terus setelah foto bersama, nanti saya minta mungkin dari IPM dan dari HW 3 orang mungkin ya, 3 orang perwakilan dari HW, 3 orang perwakilan dari IPM. Ada dari PMI ya, Palang Merah Indonesia. Mungkin ada bertiga, pas ya. Nanti saya minta perwakilan 3 orang dari HW, perwakilan 3 orang dari IPM dan dari PMI. Ada lagi nggak yang lain? Nggak ada, udah cukup. IPM, HW sama PMI ya. Pramuka nggak ada? Pulang. Pada pulang, udah nggak apa. Nah nanti saya minta karena selain daripada kita mesti sosialisasi edukasi mengenai di sekolah gitu bersama teman-teman di sini, kita juga perlu sosialisasi edukasi di masyarakat gitu yang ada di sekitar sekolah. Maka karena saya bukan domisili di sini, teman-teman juga bukan domisili di sini, selain Kang Heru mungkin nanti kita minta bantuan teman-teman gitu ya. Takutnya masih asing gitu ya melihat kita yang pakai seragam, apalagi ada mobil COVID care gitu ya. Takutnya masih asing gitu ya melihat sehingga ada ketakutan, makanya dibantu sama teman-teman gitu ya. Pertama itu, kedua teman-teman kan tahu wilayah, jadi mana nih kira-kira yang emang enakan gitu ya sama kita diajak untuk sosialisasi edukasi. Nggak pakai tempat kok, kita langsung on the spot gitu ya, langsung di tempat. Kelihatan yang nggak pakai masker, kita edukasi, kita kasih masker gitu. Tapi kalau yang udah pakai masker mah nggak usah, karena kan dia udah patuh gitu kan. Nah itu mungkin ya kita butuh 2 desa untuk kita kunjungi di beberapa lokasi lah, karena dalam satu desa itu kita butuh 10 titik. Titiknya nggak macam-macam kok, yang penting mah agak jauh aja. Kita butuh 10 titik yang emang dapat 10 foto gitu. 10 foto tersebut nanti kita laporkan. Nah nanti bareng sama teman-teman kita juga bawa seragam. Ini yang ada lagi 2 lagi. Ada 2 lagi rompi relawan, boleh nanti dipakai gitu ya sama teman-teman. 2 aja cukup. Itu untuk 2 desa. Desanya Desa Ciberem sama Desa Tarumajaya apa Sukapura? Sukapura jauh. Alhamdulillah terbalik misalnya. Sukapura jangan duduk gitu. Tadi ini Tarumajaya. Berarti Tarumajaya ya, ada yang tinggal di Desa Ciberem? Banyak. Desa Tarumajaya? Jadi nanti yang kalian tinggal di Desa Tarumajaya ikut bersama teman-teman relawan kita yang yang
tripnya nanti di Desa Tarimajaya gitu. Nah nanti yang di Ciberem gitu. 3 orang yang cukup deh. Apa 2? Gak boleh 3 ya biar sama ini. 3 dari PMI, 3 dari HW, 3 dari IPM. Nah, paling nanti kita foto bersama dulu. Sisanya yang tidak mewakili boleh merenanya kalau emang di sekolahnya udah selesai ya mangga, merenanya di tempat dikembalikan ke aktivitas masing-masing. Tapi kalau belum, ya silakan di sini gitu ya. Di sana juga kita gak lama ya, jangan lama lah. Yang penting mah kita dapat foto, ada masyarakat yang tidak mematuhi kita edukasi dan kita kasih masker. Mungkin itu ya, tadi perkenalan dari kita sudah, kita kesini ngapain, karena ternyata Kabupaten Bandung, teman-teman mesti tahu, menjadi salah satu wilayah yang memang perlu diedukasi mengenai COVID-19, termasuk mungkin daerah Kertasari juga, karena ada dapat info isu nggak terkait COVID? Di mana? Pacet, siunnya, mau ke dia. Di Pacet ada, terus di mana lagi? Nah ternyata kan COVID siga teka rasa teka tinggali gitunya, tapi ternyata sudah sampai ke sini yang daerahnya pelosok gitu kan ya, banyak pelosok, terus banyak pohon-pohon masih asli gitu kan, tapi ternyata nyampe ke sini. Artinya kita yang hari ini masih sehat gitu ya, sistem imunnya masih kuat, maka perlu untuk dijaga, termasuk selain daripada diri kita sendiri yang perlu menjaga diri, orang lain juga kita perlu edukasi juga gitu ya. Bisa aja kita sehat, tapi ternyata orang lain yang kelihatan sehat ternyata dia membawa virus, akan kena ke kita yang sedang sehat. Makanya harus saling saling memberitahu mengenai COVID-19. Nah mungkin itu kalau dari saya, perkenalan sudah, tadi kita ngapain di sini sudah, kita dari mana sudah, terus kemudian agendanya sudah saya sampaikan. Ada tambahan mungkin dari Kang Heru, selebihnya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah ngirim katanya. Mungkin dari saya sedikit ya tambahan, karena memang kita dikasih waktunya cuma sebentar ya, dari kan kawan-kawan dari pagi ya, perlu istirahat juga. Mungkin ada beberapa hal yang memang harus disampaikan. Pertama, kami dari MCCC menghimbau kepada kawan-kawan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan gitu ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Menjaga jarak gak apa-apa ya, walaupun tak enak. Mungkin ada beberapa hal kenapa harus memakai masker, kenapa harus cuci tangan gitu kan. Gini, COVID-19 ini gampang menularnya gitu. Penularan COVID-19 itu melalui udara, melalui kita berbicara juga, itu mengeluarkan percikan air gitu ya. Nah maka dari itu kawan-kawan disarankan untuk kemudian memakai masker gitu. Terus kemudian kenapa kita disarankan untuk selalu mencuci tangan? Karena ketika ada orang yang bersin, terus orang itu tidak memakai masker, kita kan tidak tahu orang itu terkena virus atau tidak ya. Terus orang itu bersin, percikan air itu keluar mengenai barang, terus barang itu kita pegang gitu. Nah itu yang menjadi bahayanya. Maka dari itu kita disarankan untuk mencuci tangan gitu kan, dengan sabun, hand sanitizer gitu, dan sejenisnya. Terus kemudian kenapa kita harus jaga jarak ya? Karena minimal 1 meter ya, 1 meter ini jarak kita berbicara dengan orang tuh ada jaraknya gitu ya, supaya yang tadi percikan air yang keluar itu tidak mengenai tubuh kita gitu ya. Ya mungkin seperti itu. Tadi sudah dijelaskan oleh tekniknya. Mungkin nanti sekolah akan masuk lagi ya. Saya sarankan kepada kawan-kawan semua untuk
selalu menerapkan protokol kesehatan ya, karena memang hari ini gitu kan sudah ada kasus gitu ya di Pacet. Kenapa COVID-19 ini nyampe kepada kita gitu? Karena kelalaian kita juga gitu kan, tidak menerapkan protokol kesehatan itu gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi maaf ya saya berdiri, kalau duduk bisa nggak kelihatan. Sehingga ke bawah ke lain. Nah, tadi yang saya sudah sampaikan, teman-teman boleh baca di brosur yang sudah kami bagikan, dipahami. Terus kemudian yang paling penting adalah teman-teman juga edukasi juga gitu ya. Minimal yang paling terdekat adalah keluarga, gitu ya, minimal keluarga. Selain kita yang menjaga kesehatan, siapa lagi yang menjaga diri kita sendiri gitu ya, kalau bukan kita. Makanya penting untuk itu. Apalagi yang saya lihat, saya dengar Sekolah Kertasari ini sering sekali berkegiatan gitu ya, sering sekali berkegiatan. Ada isu juga nyampe ke Pacet sudah ada COVID, maka dari itu ya penting gitu ya untuk kemudian teman-teman mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, itu mungkin dari kami gitu ya, selaku relawan Muhammadiyah Kabupaten Bandung. Selanjutnya nanti mungkin saya serahkan ke pihak sekolah lagi untuk kemudian melanjutkan lagi kegiatannya. Ada pertanyaan? Cukup lah ya. Udah pada paham. Kayaknya emang udah bosan juga ya ngebahas COVID. Saya juga sebenarnya udah bosan gitu ya, harus sosialisasi tentang COVID. Karena apa? Karena tantangannya itu adalah yang diedukasinya itu sudah bosan gitu ya mengenai ini, dan tidak terasa bahwa COVID itu ada. Banyak sekarang itu masih banyak teman-teman, masih banyak yang merasa bahwa COVID itu nggak ada karena nggak terasa gitu ya, masih bilang nggak ada, padahal secara data juga ya di pemerintah udah ada, termasuk juga Kabupaten Bandung ternyata menjadi salah satu wilayah yang perlu diedukasi. Artinya data yang memiliki penyakit yang positif terhadap COVID ini berarti masih banyak, masih tinggi, makanya menjadi salah satu wilayah yang perlu diedukasi. Nah itu mungkin termasuk salah satunya adalah Kertasari, karena kemarin kita dengar ada isu-isu bahwa COVID ini sudah nyampe ke Pacet, ke naik ya. Vitaminnya alhamdulillah. Mungkin itu 3 orangnya sudah terpilih. Dari PM5 udah nanti ya. Nanti kita kenalan. Di Kertasari mah banyak banget ya ininya, eskulnya. Mantap. 3 orang dari HW udah ada yang mewakili Chung Hen. 3 orang siapa? Chung Hen teh tangan Chung Hen. Jumput. Ada? Si jumput. Oh, siapa? Atos, tapi di luar. Nanti kalau misalkan ada yang nanya, cina ini yang pakai HW, cina ini kopi itu naon cenanya. Nanti kita bareng-bareng, makanya yang keluar harap masuk tadi sebenarnya. Enggak apa-apa. Dari IPM? 5. Naon 5? Katanya 7. Sebenarnya nanti lah gampang lah ya, dibagi aja di bawah di 2 desa Tarimajaya sama desa Ciberem. Nanti kita edukasi yang ada di sana. Termasuk meren itu yang lagi ngecor. Di situ mau pakai masker yang lagi ngecor, bahaya itu. Terima kasih untuk perhatiannya. Kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi mungkin saya ucapkan terima kasih juga kepada pihak sekolah yang sudah mengizinkan kami untuk bersosialisasi mengenai COVID-19. Ada kenang-kenangan mungkin Pak dari kami relawan, kenang-kenangan aja gitu ya. Ini bukti bahwa kita pernah kesini gitu ya. Nanti kalau kesini lagi kasih bukti lagi. Bangga nggak Pak? Kalau ini mah tidak akan hilang gitu ya. Kalau ini mah nanti hilang. Kalau kenangan mah nggak boleh hilang. Iya, direstui. Kahawenya caranya media restuan. Tong merunya ada orang kita saringan nih. Pak, ya ke bawah. Nanti kita foto bersama. Kelihatan gak ini? Kelihatan. Atur nuhun Pak.